لبيك اللهم لبيك لبيك الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي في الذل وكبره تكبيرا. فيا أيها المؤمنون المؤمنات أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف وجليل. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya serta rahmat-Nya. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada pagi hari ini dan selanjutnya insyaallah kita masih diberikan kekuatan. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurganya Allah bersama para anbiya wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Salawat tak lupa salam kita bingkiskan, kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya lah kita dipanggil dengan sebaik-baik umat,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Telah dikeluarkan kita, telah ditunjuk kita sebagai umat terbaik yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia, seorang nabi yang terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tauladan, menjadi uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini, kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah, Duyufur Rahman telah berada di Mina kembali untuk melaksanakan kewajiban haji selanjutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini yang belum sempat berhaji, insya Allah Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan untuk berada di Masjidil Haram, untuk berada di tempat-tempat haji, sehingga kita bisa menyelesaikan kewajiban terakhir kita, yaitu ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Mereka dengan pakaian ihramnya saat mereka sedang berhaji berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang ras, bangsa, warna kulit, budaya, sastra, sosial, strata sosial yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun mereka memiliki tujuan yang sama. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak lain dan tidak bukan. Jalan menuju ke sana sangatlah mudah jika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin yang belum dimiliki kemampuan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan juga ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin sebagai salah satu cara kita mendekatkan diri, sebagai salah satu cara kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan korelasi, interlasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi haji. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan juga ibadah kurban pada hakikatnya bentuk kesadaran dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, ibadah kurban ini merupakan ibadah yang penting sekali, bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini memiliki fondasi yang sangat kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan juga rasul hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai peletak pertama ibadah ini, peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim terhadap anak semata wayangnya, anak yang dia minta oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umurnya tua baru diberikan anaknya, sehingga pada umur yang sekitar umur 14 dan 15 tahun Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ismail merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya. Ismail hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan dan menyedihkan untuk kita semua, bisa kita ambil contohnya, telah dituliskan secara indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lihatlah bagaimana percakapan kedua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang telah hatinya dipenuhi dengan perasaan cinta dan juga pengorbanan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang kemudian diceritakan oleh Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala anak ini telah sampai kepada umurnya yang cukup dewasa dan sanggup, ya. Saat sa'yu dalam bahasa Arab artinya sanggup. Falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya. Lihatlah bagaimana percakapan Ibrahim kepada anaknya. Qala ya bunayya, wahai anakku, anak kesayanganku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, dan sesungguhnya mimpi para nabi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inni ara fil manam. Dan anak tersebut tahu bahwasannya Nabi Allah Ibrahim ketika diberikan mimpi, maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak umur 14-15 tahun tapi sudah paham bagaimana cara menafsirkan sebuah mimpi. Inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpiku bahwasannya aku menyembelihmu wahai Ismail. Lihatlah, ayahnya tidak langsung memintanya untuk menyerahkan dirinya, tapi ayahnya meminta untuk bagaimana pendapatmu wahai anakku. Anak kalau umur 14-15 tahun diajak ngobrol bapak dan ibu. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, sudah tidak bisa disuruh kembali. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka pikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku. Lalu anak ini menjawab dengan keimanan dan ketakwaan. Wahai ayahanda, ya abati. Kata-kata abati dalam bahasa Arab artinya ayahanda, ayah tercinta. If'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau pasti akan mendapatiku, akan menjadi orang-orang termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Ini adalah ujian ketaatan, dan kita tahu setelahnya bahwasannya wa fadainahu bidzabhin azim, Allah menggantikan dengan sembelihan yang agung yang didatangkan dari surga. Kita semua sudah tahu cerita tersebut. Namun ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan juga pada hari tasyrik 11, 12 dan juga tanggal 13 Dzulhijjah. Deskripsi sejarah ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran kepada Allah, keikhlasan, ketaatan, kesabaran adalah esensi yang melekat pada ibadah kurban. Hal yang melekat pada ibadah kurban, tingkatan cinta tertinggi adalah pengorbanan. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik, telah dikerjakan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail pada peristiwa yang sangat mengharukan tadi. Kesanggupan Nabi Ibrahim dalam menyembelih anak kandungnya sendiri Nabi Allah Ismail bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat yang membabi buta atau perasaan taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah itu harus dipatuhi. Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka yang sanggup mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan harta bendanya yang ia sayangi. Demi apa? Demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih sayang sama keluarga kita, kalau kita masih sayang sama harta bendanya, kita tidak mau dikorbankan di jalan Allah, jangan katakan bahwasannya kita membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya. Jangan-jangan ada dalam hati kita sifat munafik, na'udzubillah min dzalik. Dan adakah mereka yang sanggup juga memikul amanah sebagai khalifatullah fil ard? Kalau pengganti Allah di muka bumi masih perhitungan sama Allah, maka hati-hati hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka momen ibadah di dalam Idul Adha ini momen penentuan. Apakah Anda sayang sama hartanya? Apakah Anda sayang sama harta Anda? Jika Anda sayang sama harta Anda, maka kurbankanlah harta tersebut. Berkorbanlah dengan harta tersebut. Demi apa? Demi menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau diambil dalam studi fikih, kurban itu disebut dengan udhiyah. Karena penyembelihan binatang ini dilakukan saat matahari sedang naik atau pada waktu duha. Jadi kata-kata udhiyah itu asal katanya dari duha. Ada juga yang mengatakan dari kata tadhiyah, artinya pengorbanan.
Oleh karena itu Ibn Qayyim al-Jauziyah memaknai makna kurban ini dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat waktu duha. Makanya kita menyembelih hewan ternak pada waktu duha. Ya, binatang tersebut dikatakan sebagai udhiyah, ya, atau nahar, itu sebagai simbol, ya, sebagai simbol tadhiyah, yakni pengorbanan. Ya, jadi ada dua, hadirin rahmati Allah, udhiyah dan juga tadhiyah. Udhiyah artinya kurban, tadhiyah arti pengorbanan kita. Ya, maka kalau udhiyah itu sifatnya material, ya, yang ritual, maka tadhiyah itu merupakan pengorbanan di jalan Allah, merupakan ibadah adab, keadaban yang memajukan sektor kehidupan yang lainnya. Dalam ibadah kurban, hadirin, nilai yang paling esensi adalah sikap batin, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Ada orang kurban dengan niat yang lain, ada orang kurban dengan niat yang menginginkan dia dipanggil sebagai orang yang dermawan, ada orang kurban ingin mempunyai ilmu dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika kita kurban, maka ini adalah ibadah tertinggi yang dimiliki oleh umat manusia, ya, berupa keikhlasan, kejujuran, ketaatan, ya. Kalau memang muncul dari niat yang tulus, kadangkala syaitan sering menggoda kita, hadirin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan, dalam hati kita kadang suka muncul, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian gak usah beribadah. Atau mungkin kita dibisiki, kita masih belum banyak uang untuk membeli kurban, mudah-mudahan tahun depan kita bisa, dan lain sebagainya. Bisikan-bisikan tersebut yang pada akhirnya sampai kepada titik kita tidak mau berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini bukan hanya tindakan lahiriah, hadirin, ya, berupa menyedekahkan hewan ternak saja, tidak, ya, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan. Untuk apa? Taqarrub ilallah. Dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menyebutkan, ya, lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, ya, tetapi akan sampai kepada Allah apa? Takwa kita. Takwa kita yang akan sampai ke Allah. Allah menilai dari itu, hadirin. Jadi penegasan dalam ayat ini itu mengindikasikan dua hal. Yang pertama, penyembelihan hewan ternak itu sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Allah Ibrahim dan merupakan syiar ajaran Islam yang dikenal di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, Allah hanya menginginkan nilai ketakwaan bagi kita saja, ya, dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Dan ini juga sesuai dengan peringatan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari luarmu, dari harta bendamu, tetapi Dia melihat dari hatimu dan juga dari perbuatanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi usaha untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kurban kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan, disebut sebagai sirat, disebut sebagai syariah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehubungan dengan perintah kurban tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahun menyembelih hewan kurban. Bahkan pada Hajjatul Wada, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 unta yang dipotong sendiri oleh beliau, sekitar 63 unta sesuai dengan umur beliau. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tapi tidak mau melaksanakannya, ini bisa dikenakan sanksi sosial. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Mereka, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, tidak mau menyembelih hewan kurban, ya, maka janganlah sekali-kali mendekati musola atau tempat salat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 4 poin yang mungkin bisa kita ambil dari ibadah kurban ini. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman ini kita hidup enak di dunia apalagi di akhirat. Kemudian yang kedua membersihkan sifat-sifat dari sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat hewan, ya, yang rakus, serakah, kejam, penindas dan lain sebagainya, itu kita potong di waktu ini. Kemudian yang ketiga, menanamkan rasa kasih dan juga sayang serta empati kepada sesama. Ibadah kurban ini, ya, dalam Islam itu sebagai persembahan, ya,
persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkorban, kita memberikan kepada yang lain. Kita bagikan daging tersebut yang mungkin orang tidak pernah merasakannya. Sehingga kita timbul rasa sayang, cinta kepada yang lainnya. Kemudian juga yang terakhir adalah melatih kedermawanan. Hadirin, di Indonesia saat ini lebih dari 10% mereka yang penduduk miskin di Indonesia. Latihlah kedermawanan kita. Indonesia sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di dunia, maka kita patut syukuri dengan kita terus melatih diri kita. Jangan sampai kita tertinggal dengan yang lainnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, yang penuh khusyuk dan juga tadarru ini bisa sampai ke dalam hati kita, relung hati kita, sehingga kita bisa berdoa kepada Allah. Semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minas su'ada al-maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بمسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر وسائر الفتن يا رب العالمين. اللهم طول أعمارنا وصحي أحصادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح نياتنا وأصلح سرائرنا
وأصلح قلوبنا وأصلح أولادنا وبناتنا. اللهم اهدنا واهدهم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه